Kelelahan yang kita rasakan dalam hidup bisa jadi karena kita terlalu banyak memberikan perhatian ke banyak hal. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan 3 hal yang menurut saya penting dari buku bestseller Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, titik balik Mark Manson. Mark Manson merupakan penulis buku bestseller yang juga merupakan seorang blogger sekaligus YouTuber. Ternyata memiliki kejadian berat dalam hidupnya. Dan ini merupakan salah satu alasan dia membuat buku ini. Pada saat Mark berusia 19 tahun, Mark menghadiri sebuah acara pesta bersama sahabatnya Josh. Namun naas, dalam acara tersebut dia kehilangan sahabatnya yang meninggal tenggelam di sebuah danau. Hal ini merupakan kejadian traumatis dan depresi bagi Mark, di mana beberapa jam sebelum meninggal, Mark dan Josh sedang berbicara dan tertawa. Ada satu kalimat dari George sebelum dia meninggal yang sebenarnya membuat saya juga agak merinding saat membacanya. Di mana saat Mark menanyakan Josh, di mana dia dapat menemukan Josh saat pesta sudah berakhir. Dan Josh menjawab, "Cari tahu sendiri kebenarannya, dan saya akan menemuimu di sana." Di buku ini, Mark menceritakan setelah sahabatnya meninggal, Mark menjalani hari yang sangat menderita dan penuh kehampaan. Dia tidak dapat merasakan perasaan bahagia bersama dengan orang lain. Bahkan dia kehilangan semangat untuk hidup. Sampai suatu saat, dia bermimpi bertemu dengan Josh. Di sana mereka berbincang panjang tentang kehidupan dan kematian. Di dalam mimpi itu, Mark berkata kepada Josh bahwa dia minta maaf dan menyesal atas kepergian Josh. Namun Josh justru malah tertawa dan mengatakan kepada Mark, kenapa Mark begitu tersiksa dengan kematiannya, sementara Mark sendiri takut akan hidup. Saat bangun dari mimpinya, Mark menangis dan tersadar bagaimana bisa dia begitu sedih dan takut akan kematian temannya, sedangkan dia sendiri menyia-nyiakan hidupnya. Hal ini juga menjadi titik balik hidup Mark dan menyadari gagasan tentang kematian dan kehidupan. Bagi Mark, alasan dia menolak setiap tantangan dalam hidupnya dan takut akan berbagai hal di dunia ini merupakan cara pertahanannya dia untuk melupakan tentang kematian. Padahal, sebenarnya kita bisa aja mati kapanpun. Pentingnya berkata tidak. Mungkin banyak dari kita sering mendengar kalimat membuka diri terhadap semua peluang yang ada, dengan menerima dan berkata ya pada setiap hal. Hal ini tidak salah, namun bagi Mark, perlu bagi kita juga dapat menolak sesuatu. Hal ini diungkapkan dalam kisah Mark saat dia berusia 20 tahun, yang selama 5 tahun dia menyia-nyiakan uang, waktu, dan energinya untuk hidup bebas mengunjungi 55 negara. Bebas berteman dengan siapapun, menjalin dan meninggalkan hubungan dengan beberapa kekasih, dan pindah dari satu negara ke negara lain demi menikmati hidupnya. Namun perjalanan ini tidak ada hentinya dan tidak berujung. Mark tidak menemukan makna yang dia cari dalam hidupnya sampai akhirnya. Dia sekarang tinggal bersama istrinya dan memilih untuk membatasi kebebasannya dengan memiliki satu keyakinan, satu tempat tinggal, dan satu pasangan hidup. Di saat inilah Mark menemukan makna sebenarnya dari hidupnya dan lebih menikmati hidupnya. Menurut Mark, untuk sungguh-sungguh mengapresiasi sesuatu, Anda harus mulai membatasi diri Anda sendiri. Ada satu tingkat kepuasan dan kegembiraan ketika kita menghabiskan puluhan tahun membina suatu hubungan tunggal, satu karya tunggal, atau satu karir tunggal. Dan investasi itu tidak bisa dicapai tahunan tanpa menolak alternatif yang ada. Sama halnya saat Mark memilih pernikahan menjadi hal penting dalam hidupnya. Maka, Mark memilih untuk tidak memberikan dirinya kepada orang lain dan menjaga tubuhnya agar tetap sehat untuk dapat menjaga keluarganya. Sama halnya jika Anda memilih untuk membuka diri demi pertemanan terhadap orang tertentu.
Maka Anda memilih untuk terbuka dan menerima teman Anda apa adanya, dan menolak untuk mengkhianati dia dengan mengata-ngatai dia di belakangnya. Yang ketiga, makna bersikap bodoh amat. Dalam buku ini, Mark merangkum 3 makna dari bersikap bodoh amat. Yang pertama, bodoh amat bukan tidak peduli sama sekali dengan hal-hal tidak penting, tetapi menikmati saat berbeda. Maksudnya, kita menikmati pilihan kita yang berbeda dengan sebagian kecil atau sebagian besar orang lain. Karena pilihan yang kita ambil dalam hidup kita adalah pilihan yang berdampak bagi nilai hidup kita. Hal ini juga akan membantu kita untuk lebih menikmati hidup tanpa terlalu memusingkan pilihan alternatif yang lain. Yang kedua, Anda perlu memiliki hal yang lebih penting dari kesulitan yang Anda hadapi. Ketika Anda tidak memiliki hal yang penting dalam hidup Anda, maka Anda akan memperdulikan segala hal dalam hidup Anda. Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang merasa sudah tidak memiliki persoalan dalam hidup, justru mereka sangat memusingkan banyak hal dalam hidupnya. Yang ketiga, setiap hari kita mengambil keputusan untuk peduli pada satu hal atau tidak. Ketika Anda memilih untuk peduli dengan segala hal, maka Anda menjadikan segala hal menjadi hal serius bagi Anda. Dan Anda akan menerima beban atau tekanan dari setiap masalah yang datang pada Anda. Saat kita kecil, sangat senang memperhatikan dan mempedulikan banyak hal. Karena itu, setiap anak dapat bertumbuh dan memiliki karakter dengan masing-masing melalui hal-hal yang mereka pedulikan ketika mereka masih kecil. Namun, ketika beranjak dewasa dan memiliki tujuan dalam hidup atau nilai dalam hidup, kita mulai memfilter atau mengabaikan hal-hal yang tidak berdampak atau tidak menarik bagi hidup kita, terutama yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan tujuan atau nilai hidup kita. Selama Anda hidup, masalah akan selalu hadir. Nilai hidup Anda yang menentukan mana masalah yang akan dinikmati. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah mau video tentang hal inspiratif apa yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.